Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membaca tabel uap. Kalau dalam buku-buku termodinamika, biasanya tabel uap itu sudah tersedia. Tabel uap itu akan berbeda jika fluidanya berbeda, kemudian akan berbeda juga ketika fasenya itu berbeda. Nanti bisa Anda lihat di buku-buku termodinamika. Nah, di sini saya menggunakan satu contoh tabel uap yang ada di buku termodinamika Moran Sapiro, Fundamental of Engineering Thermodynamics. Tabel uap itu ada beberapa kondisi, tersedia untuk beberapa kondisi. Yang pertama yaitu tabel untuk kondisi jenuh. Tabel untuk kondisi jenuh ini berarti akan menyediakan properti ketika fluida itu ada di fase mulai dari cair jenuh di titik ini, cair jenuh, sampai ke uap jenuh. Jadi sampai titik ini. Sehingga ini bisa digunakan untuk mencari properti dari mulai cair jenuh, kemudian campuran, kemudian uap jenuh. Dari mulai titik ini sampai ke titik ini. Kemudian yang tersedia, informasi yang tersedia di tabel ini itu adalah yang pertama dulu, tabel untuk kondisi jenuh itu ada dua, yaitu tabel temperatur, itu ketika yang diketahui adalah temperatur fluidanya. Kemudian yang kedua itu adalah tabel tekanan. Berarti di sini yang diketahui adalah tekanannya. Tekanannya ini yang diketahui. Untuk tabel temperatur maupun tekanan, properti yang tersedia itu yang pertama adalah tekanan jenuh. Misalnya ini temperatur 20 derajat misalnya. 20 derajat itu berarti tekanan jenuhnya adalah 0,02339 bar. Itu adalah kondisi tekanan jenuhnya. Sehingga pada temperatur 20 derajat itu air akan mulai menguap pada tekanan 0,02339 bar. Kemudian kolom berikutnya itu adalah volume spesifik. Ini adalah volume jenis dalam satuan meter kubik per kilogram. Kemudian di sini ada untuk kondisi cair jenuh dan uap jenuh. Untuk subscript F itu artinya fluid, kemudian G itu artinya adalah gas. Cair, kemudian ini uap. Untuk kondisi cair jenuh, ini Anda perhatikan VF-nya adalah 1 kali 10 pangkat 3. 1 kali 10 pangkat 3. Artinya nilai yang tertera di sini itu sudah dikalikan 1000. 1 itu sudah dikalikan dengan 1000. Artinya kalau di sini berarti nilai yang sebenarnya VF-nya itu sama dengan 0,0011002 meter kubik per kilogram. Sehingga yang diketahui ini sudah dikalikan 1000. Kemudian ini adalah VG-nya. Sebelah sini adalah VG-nya. Kemudian kolom berikutnya itu adalah energi dalam atau notasinya adalah U. Di sini ada UF dan UG. Saturated liquid, cair jenuh, kemudian saturated vapor, uap jenuh. Kemudian satuannya di sini kilojoule per kilogram. Artinya energi dalam spesifik. Ini adalah energi dalam spesifik. Kemudian berikutnya adalah entalpi. Entalpi itu adalah panas yang terkandung pada suatu zat. Satuannya kilojoule per kilogram. Ini juga entalpi spesifik. Kemudian yang diketahui kalau untuk entalpi itu adalah entalpi pada kondisi cair jenuh, entalpi pada kondisi uap jenuh,
dan HFG atau entalpi, atau ini adalah panas laten. Panas laten ketika suatu fluida itu akan berubah dari satu fase ke fase berikutnya. Misalnya pada kondisi cair jenuh, misalnya fluida pada kondisi cair jenuh itu akan berubah menjadi uap jenuh. Katakanlah misalnya pada kondisi ini. Pada kondisi ini misalnya menjadi kondisi ini. Nah, fluida air pada fase cair jenuh ketika dia akan berubah menjadi uap jenuh itu akan membutuhkan panas sebesar 2477,7 kJ per kilogram. Jadi untuk menguapkan air dari kondisi cair semuanya atau cair jenuh menjadi uap semuanya itu akan membutuhkan panas sebesar 2477,7. Dan sebaliknya, ketika uap itu akan dikondensasikan menjadi fase cair pada satu tekanan tertentu, maka itu akan membuang panas sebesar ini, 2477,7 pada kondisi ini. Itu yang dimaksud dengan HFG. Itu adalah panas laten untuk perubahan fase. Kemudian HFG, kalau ada satu notasi, misalnya HFG itu adalah, ini adalah sama dengan Hg minus Hf. Hg min Hf. Kemudian berikutnya adalah entropi. Entropi ini adalah satu properti yang menunjukkan ketidakteraturan sistem. Satunya kilojoule per kilogram Kelvin. Di sini juga ada entropi pada kondisi cair jenuh dan entropi pada kondisi uap jenuh. Kemudian kolom paling terakhir ini sama temperatur lagi. Kemudian untuk tabel tekanan ini juga sama seperti pada tabel temperatur. Yang diketahui adalah tekanannya, kemudian sebelahnya adalah temperatur jenuhnya. Misalnya di sini pada tekanan 1 bar, pada tekanan 1 bar di sini, berapa temperatur jenuhnya? Temperatur jenuhnya adalah 99,63 derajat Celcius. Artinya air ketika dipanaskan pada tekanan 1 bar, ini akan menguap pada temperatur 99,63 derajat Celcius. Kalau misalnya tekanannya semakin tinggi, lebih tinggi, misalnya tekanannya 5 bar. Misalnya air dipanaskan pada tekanan 5 bar, maka air itu akan menguap pada temperatur 151,9. 151,9 itu akan menguap, berubah menjadi uap sampai kemudian jadi uap jenuh seluruhnya itu pada temperatur 151,9. Dan di sini kalau untuk kondisi jenuh ini kalau pada satu tekanan yang sama, misalnya tadi 5 bar, temperatur jenuhnya itu adalah 151,9 misalnya. Nah, itu adalah kondisi dari cair jenuh sampai uap jenuh. Artinya ketika fluida air itu mulai menguap, berubah menjadi uap sampai semuanya ini menjadi uap, itu akan ada pada satu temperatur yang sama, konstan. Tidak ada perubahan temperatur. Kemudian berikutnya tabelnya itu adalah tabel kondisi uap panas lanjut. Tabel untuk kondisi uap panas lanjut itu bisa digunakan untuk mencari properti pada daerah uap panas lanjut. Uap panas lanjut itu berarti sebelah kanan garis uap jenuh. Daerah yang warnanya biru ini. Sebelah kanan dari garis uap panas uap jenuh itu adalah daerah uap panas lanjut. Berarti di sini ketika properti suatu zat itu lebih besar daripada kondisi uap panas lanjutnya, dari kondisi uap jenuhnya, maka itu pasti fasenya uap panas lanjut. Misalnya untuk air ini tadi, air
pada tekanan 5 bar, ketika dipanaskan pada tekanan 5 bar misalnya, itu temperatur jenuhnya adalah 151,9. Sehingga kalau misalnya diketahui bahwa air itu tekanannya 5 bar, kemudian dia punya temperatur itu adalah 200 derajat Celcius misalnya, maka di sini bisa dipastikan bahwa fasenya itu adalah uap panas lanjut. Fasenya adalah uap panas lanjut. Karena T-nya itu lebih besar daripada temperatur jenuhnya. T-nya lebih besar daripada temperatur jenuh. Itu kalau 200 berarti uap panas lanjut. Kalau misalnya air itu pada tekanan 5 bar, temperaturnya itu adalah 120 derajat Celcius, maka di sini fasenya berarti subcool karena lebih rendah daripada kondisi jenuhnya. Kemudian untuk uap panas lanjut, ini berarti menggambarkan daerah pada kondisi uap panas lanjut. Kemudian yang harus diketahui itu ada dua hal, yaitu tekanan dan temperatur. Karena pada kondisi uap panas lanjut, pada satu tekanan yang sama, misalnya ini tekanannya P-nya adalah 1 bar. Misalnya di sini P sama dengan 1 bar. Pada kondisi tekanan sama dengan 1 bar, kalau pada kondisi jenuh ini temperaturnya sama semua. Ini adalah 99,6. Nah, misalnya di sini 99,6 derajat Celcius. Nah, di sini ketika kondisinya itu adalah uap panas lanjut, maka ini ada berbagai kemungkinan temperatur. Bisa saja di sini 100 derajat, misalnya 120, 150, 300, 400, dan seterusnya. Ada banyak kemungkinan temperatur di sini. Sehingga ketika mencari pada kondisi uap panas lanjut, Anda harus tahu tekanan dan temperaturnya. Misalnya ini 1 bar. 1 bar ini temperaturnya ada banyak kemungkinan dari mulai 100 sampai 360 derajat Celcius. Nah, ini berarti harus tahu nanti tekanan dan temperaturnya berapa. Kemudian berikutnya adalah kondisi subcool. Kondisi subcool itu berarti kondisi di area yang sekarang berwarna biru ini. Jadi area di sebelah kiri garis cair jenuh. Itu kondisinya adalah subcool. Di sini karena kemungkinannya juga banyak, misalnya untuk tekanan 50 bar, temperaturnya berapa? Nah, di sini ada kemungkinan banyak juga, kemungkinannya banyak, sehingga harus tahu tekanan dan temperatur. Selain kondisi jenuh, itu tekanan dan temperaturnya harus tahu. Tetapi pada kondisi jenuh itu cukup salah satu, tekanan saja atau temperatur saja. Karena pada kondisi jenuh itu pada tekanan yang sama, temperatur jenuhnya ya sama semua. Kalau di sini sama. Itu untuk kondisi subcool. Nah, kemudian misalnya di sini ada contoh soal, sebuah tangki tertutup berisi penuh air dengan massa 50 kg. 50 kg air pada kondisi jenuh pada temperatur 90 derajat Celcius. Tentukan tekanan dan volume tangki. Tekanan di sini bisa dicari secara langsung. Pada temperatur 90 derajat Celcius, ini bisa dilihat dari bisa dilihat di tabel, misalnya 90 derajat Celcius tadi temperaturnya.
90 derajat Celcius di sini, kemudian di sini tekanan jenuhnya adalah 0,7014 bar atau 70,14 kilopascal. Nah, ini jawabannya sedikit berbeda karena tadi ketika kita mencari P-nya itu adalah 0,7014 bar. 0,7014 bar atau ini setara dengan 70,14 kilopascal. Nah, ada sedikit perbedaan karena ini buku referensinya berbeda antara contoh soal dan tabel yang saya gunakan. Nah, ini biasanya juga ada sedikit perbedaan di properti, tapi ini hanya 0,04. Tidak masalah, tapi secara prinsip seperti itu. Jadi tekanannya adalah pada kondisi ini P sama dengan 70,14 kilopascal. Kemudian volume tangki. Nah, volume tangki kita bisa lihat di sini masanya ada. Massa airnya ada. Massa airnya ada yaitu 50 kg. Kemudian temperaturnya adalah 90 derajat Celcius dan tekanan jenuhnya adalah 70,14 kilopascal. Nah, kemudian ketika ingin mencari volume V besar, ini V besar itu kan sama dengan volume jenis dikalikan dengan massa. Massanya sudah ada. Volume jenisnya kita bisa cari. Berarti tadi ini ada di fase jenuh atau kondisinya adalah kondisi jenuh. Kondisinya jenuh, kemudian kita lihat 90 derajat saturated liquid, berarti cair jenuh. Kalau ini cair jenuh, berarti kita bisa lihat volume jenisnya. Volume jenisnya pada 90 derajat. Berarti pada 90 derajat itu volume jenisnya adalah ini 1,0360 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Berarti volume jenisnya adalah 1,0360 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per kilogram. Kemudian ini dikalikan dengan masanya yaitu 50 kilogram. Ini bisa dicoret, kemudian ini diperoleh 0,0518 meter kubik. Nah, itu contoh aplikasi menggunakan tabel uap tadi untuk mencari properti-properti fluida. Kemudian berikutnya adalah fase campuran. Campuran antara cair jenuh dan uap. Selama proses penguapan itu mesti akan terdapat campuran di antara cair jenuh dan uap jenuh. Kalau kita gambarkan kurvanya tadi adalah seperti ini. Nah, berarti ketika fluida itu bergerak dari cair jenuh di titik 1 misalnya, sampai ke uap jenuh di titik 2, ini pasti akan mengalami fase campuran. Ini adalah T, ini adalah volume jenis. Ketika fluida ini berada pada fase campuran, ini berarti kan tidak jelas propertinya ini berapa. Yang ada itu misalnya untuk volume jenis ya. Volume jenis itu yang ada adalah VF. Di sini adalah VF. Kemudian di sini adalah VG. VF dan VG. VF sudah ada di tabel. VG juga sudah ada di tabel.
Nah, kalau misalnya ini bukan VF dan bukan VG, tetapi di satu titik di sini misalnya, terus kemudian volume jenisnya berapa? Nah, itu yang harus kita ketahui satu properti lagi, yaitu yang namanya kualitas uap. Kualitas uap itu adalah perbandingan antara massa uap dengan massa total. Jadi misalnya ada sebuah tangki, seperti ini, ada yang berupa fase cair yang ada di bawah, kemudian ada yang berupa fase uap yang ada di atas ini. Nah, ini uapnya seberapa banyak, cairnya seberapa banyak, itu ditunjukkan dengan kualitas uap. X itu adalah massa uap dibagi dengan massa total, di mana massa total itu adalah massa fase cair, ini cair, ditambah dengan massa pada fase uap, MF plus Mg. M fluid ditambah M gas. Nah, kalau kemudian massanya sudah diketahui, kita bisa menentukan X-nya. Besarnya kualitas uap itu ada di antara 0 dan 1. Ketika fasenya itu adalah cair jenuh di titik ini misalnya, maka ini X-nya di kondisi VF ini X-nya itu sama dengan 0. Nah, di titik ini X sama dengan 0. Kemudian pada kondisi uap jenuh di sini X itu sama dengan 1. Jadi ketika kondisinya campuran, X-nya berarti ada di antara 0 dan 1. X itu berarti di antara 0 sampai 1. Kalau 0 berarti cair semua, tidak ada uapnya. Kalau 1 berarti uap semua, tidak ada cairnya. Kemudian ketika kita akan mencari properti pada kondisi jenuh, pada kondisi campuran, ini informasi yang diketahui itu adalah properti pada kondisi cair jenuh dan properti pada kondisi uap jenuh. Tadi ada VF, ada VG, ada HF, ada HG, ada UF, kemudian ada UG, ada SF, dan ada SG. Nah, kemudian kalau bukan pada fase cair dan uap, maka kita bisa menggunakan berikut. Nah, ini bisa dilihat, volume total itu adalah volume yang ditempati oleh fase cair dan volume yang ditempati oleh fase uap. Volume itu adalah massa dikalikan dengan volume jenis. Sehingga ini diganti V average itu artinya campuran. Average itu rata-rata, atau ini adalah campuran. Jadi massa total dikalikan volume jenis campuran sama dengan massa cair, volume jenis cair ditambah massa gas, volume jenis gas. Nah, sementara massa pada fase cair itu adalah massa total dikurangi dengan massa gas. Sehingga pada akhirnya ini bisa diperoleh dari sini dengan persamaan matematika. Itu bisa diperoleh volume rata-rata atau volume jenis campuran itu adalah 1 minus X dikalikan VF ditambah X dikalikan dengan VG. Atau V campuran, V average sama dengan VF ditambah X kalikan VFG. Di mana VFG itu sama dengan VG minus VF. Sehingga besarnya X itu sama dengan V average dikurangi dengan VF dibagi dengan VFG. Di mana VFG itu sama dengan VG minus VF. Ini kalau misalnya yang diketahui X-nya, Anda harus mencari properti rata-ratanya. Anda berarti harus menggunakan rumus yang ke-1. Apapun propertinya, baik itu V, U, H, atau S. Tinggal diganti V-nya menjadi H, U, atau S.
Kemudian kalau misalnya diketahui V campurannya atau properti pada kondisi campuran, Anda mau mencari X-nya, itu tinggal menggunakan rumus yang kedua. Dan ini berlaku untuk semua properti. Apakah itu U, H, Y ini bisa diganti apa saja, misalnya S, atau bisa juga tadi V. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misal, sebuah tangki yang kaku, kalau kaku itu berarti volume kan tidak akan berubah-ubah. Volume tidak akan berubah-ubah. Berisi 10 kg air pada temperatur 50 derajat Celcius. Jika 8 kg dari air tersebut itu berada pada fase cair dan sisanya itu berada pada fase uap, tentukan tekanan di dalam tangki. Kemudian tentukan volume tangki. Nah, kita lihat dulu untuk contoh soal yang nomor 1. Jadi misalnya ada sebuah tangki. Ini 8 kg-nya ini berisi air. Ini saya pakai bahasa Indonesia ya. Airnya adalah air H2O, bukan udara. Ini 8 kg. Kemudian uapnya itu adalah 2 kg. Dari sini, ini kita bisa tentukan massa totalnya kan 10 kg. X-nya berarti ini adalah massa uap dibagi dengan massa total. Massa uap dibagi dengan massa total. Ini sama dengan massa uapnya tadi adalah 2 kg. Berarti 2 per 10 sama dengan 0,2. X-nya sama dengan 0,2. Kemudian tentukan volume tangki, V besar. V besarnya sama dengan berapa? Pertanyaan yang A itu adalah tekanan tangki. Temperatur jenuh itu adalah 90 derajat Celcius. Nah, ini seperti tadi, 90 derajat Celcius berarti tekanannya adalah 70,14 kilopascal. P tangki sama dengan 70,14 kilopascal. Kemudian yang B, volume tangki. Berarti adalah V besar. V besar, volume tangki. Di mana volume tangki itu sama dengan massa total dikalikan dengan volume jenis. Volume jenisnya berarti tadi adalah volume jenis rata-rata atau volume jenis campuran. V campuran. Nah, massanya ada, kemudian berikutnya adalah volume jenis pada kondisi campuran. V campuran atau V average tadi itu sama dengan ini, volume pada fase cair ditambah X dikalikan dengan VFG. V campuran itu sama dengan VF ditambah X dikalikan dengan X kalikan VFG, di mana VFG itu adalah VG minus VF. Kita lihat VF-nya. VF-nya tadi sudah dicari. VF-nya adalah 1,0
36 kali 10 pangkat min 3. VF sama dengan 1,036 kali 10 pangkat min 3 ditambah dengan X-nya. X-nya adalah 0,2 dikalikan VG minus VF. Nah, ini VF ditambah X kalikan VG minus VF. Oke, kemudian kita lihat VG-nya berapa pada kondisi 90 derajat temperaturnya. VG-nya adalah 2,361. VG-nya 2,361 dikurangi VF-nya adalah 1,036 kali 10 pangkat min 3. Di sini setelah dihitung, diperoleh volume jenisnya adalah sebesar 0,473 meter kubik per kilogram. Meter kubik per kilogram, karena satuannya V tadi kan meter kubik per kilogram semua ya. Ini lupa tidak saya tuliskan. Nah, kemudian kalau volume jenis pada fase campuran sudah diketahui, maka volume jenisnya itu bisa dihitung. Maka V itu sama dengan M kalikan volume jenis, nah, V campuran. Ini sama dengan 10 dikali 10 kg. 10 kg dikalikan dengan 0,473 meter kubik per kilogram. Ini bisa dicoret, diperoleh volume tangki itu adalah 4,73 meter kubik. Itu adalah cara menghitung volume tangki.